Kita amat sangat cinta terhadap persatuan dan kesatuan. Tapi kita lebih baik lebih mencintai kebenaran. Lebih baik dimusuhi dan berpecah demi kebenaran daripada bersatu di atas kebatilan. Ingat, kalau umpah akidah berbeda-beda kemudian menyatu, mustahil. Sesuatu yang mustahil. Akidah itu lem perekat persatuan. Yang menyatukan hati kita Allah, bukan kita. Dan Allah hanya menyatukan orang-orang yang seakidah. Ini ayat, ini hadis. Kami sangat setuju dengan pernyataan Ustadz Wahabi ini, yaitu bahwa keyakinan tentang Allah tidak boleh berbeda, sehingga dapat memudahkan menjalin persatuan. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana akidah yang dianut oleh Ustadz Wahabi ini? Apakah akan mengundang persatuan atau justru membuat kelompok muslimin lain kebingungan? Karena akidah yang mereka yakini sangat bertolak belakang dengan apa yang dianut oleh mayoritas pemeluk Islam. Sebagai contoh keyakinan yang mereka miliki tentang Tuhan, Majmu' Fatawa Ibn Baz, salah satu ulama Wahabi, jilid 3, yang diterbitkan oleh Darul Qasim, cetakan pertama tahun 1420 Hijriah, halaman 61. Ibn Baz berkata, kemudian Sobuni telah menyebutkan bahwa mensucikan Allah dari jisim, biji mata, lubang telinga, lisan, dan pangkal tenggorokan. Ibn Baz berkata, ini bukan mazhab Ahlus Sunnah, akan tetapi dari ucapan-ucapan ahli kalam yang tercela, sampai kalimat, yaitu dari ucapan ahli bid'ah, bukan dari ucapan ahli sunnah. Dengan kata lain, kita harus mensucikan Allah dengan meyakini bahwa Dia memiliki biji mata, lubang telinga, lisan, dan pangkal tenggorokan. Jika itu tidak diyakini, maka kita digolongkan oleh kelompok Wahabi sebagai ahli bid'ah. Disusul dengan ulama Wahabi lainnya, yaitu Syuaib Al-Arnaud. Dalam kitab Sifatu Rabbil Alamin, karya Syuaib Al-Arnaud, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Maktabah Imam Az-Zahabi, cetakan kedua tahun 2014, halaman 238. Syuaib Al-Arnaud berkata, sifat kesempurnaan bagi Allah adalah telinga yang maknanya untuk mendengar. Jelas bukan pemirsa? Tanpa basa-basi, ulama Wahabi ini meyakini bahwa Allah memiliki telinga. Pasti mereka akan menyertakan embel-embel telinga Allah tidak seperti telinga-telinga yang lain. Namun sepanjang apapun embel-embel tersebut diucapkan oleh mereka, tetapi tetap saja keakhirannya Allah memiliki telinga. Mereka juga meyakini bahwa Allah memiliki betis kaki, sebagaimana manusia memiliki betis kaki. Dalam kitab Minhatul Mulkil Jalil, karya Ar-Rajihi, salah satu ulama Wahabi, jilid 13, yang diterbitkan oleh Darut Tauhid, cetakan pertama tahun 2013, halaman 636. Ar-Rajihi berkata, sabda Rasulullah, maka disingkapkan betisnya, sampai kalimat, hadis ini menetapkan betis bagi Allah. Adapun ayat tidaklah jelas menerangkan, yaitu surat 68 ayat 42, hari di mana betis disingkapkan, karena di dalamnya tidak ada penisbatan hal itu pada Allah. Akan tetapi jika digabung dengan hadis, maka hal itu akan menunjukkan adanya penetapan betis sebagai sifat Allah. Kami tegaskan, Allah memiliki betis. Tanpa segan-segan, ulama satu ini meyakini bahwa Allah yang kita sembah ternyata memiliki betis dalam pandangan Wahabi. Sebenarnya kelompok Wahabi ini bermuara kepada siapa, sehingga dengan mudah menjasmanikan Allah yang mengakibatkan kepada tajsim dan tasbih. Dalam kitab Majmu' Fatawa, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 6, yang diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahad, cetakan tahun 2004, halaman 494. Ibn Taimiyah berkata, dikatakan kepada mereka, yaitu muslimin, di hari kiamat nanti,
Mengapa kalian tidak pergi sebagaimana perginya semua manusia, yaitu yang menyembah selain Allah? Mereka menjawab, kami memiliki Tuhan di mana kami belum melihatnya. Dikatakan, dengan apa kalian dapat mengenalnya jika kalian telah melihatnya? Mereka menjawab, di antara kami dan dia ada tanda yang jika kami melihatnya, kami pasti mengenalnya. Dikatakan, apa tanda tersebut? Mereka menjawab, dia akan menyingkap betisnya. Kami tegaskan, Tuhan menyingkap betisnya. Inilah diantara bukti bahwa Ibn Taimiyah adalah rujukan dan nenek moyang di dalam akidah bagi kelompok Wahabi. Karena dia meyakini Allah memiliki betis. Saatnya kita mendengar pernyataan keras dari salah satu ulama yang menjadi rujukan para ustadz Wahabi tentang batas bagi Allah. Dalam kitab Itsbatul Had, karya Ad-Dishti, cetakan pertama tahun 1430 Hijriah, halaman 127 sampai 129. Ad-Dishti berkata, salah satu keyakinan mazhab ashabul hadis, yaitu kelompok ahlus sunnah, para imam kaum muslimin dan para ulama penjelas, mereka berkeyakinan dan bersaksi bahwa barang siapa yang mengatakan Allah tidak memiliki batasan, yang dimaksud darinya adalah sesungguhnya Allah berada di semua tempat, atau Allah tidak bersemayam di atas arsy, seperti yang tertera di hati orang pada umumnya, sampai kalimat, atau Allah tidaklah memiliki arah dan tempat, maka dia telah murtad dari agama Islam. Kami tegaskan, barang siapa yang tidak meyakini Allah terbatas, maka dia telah murtad dan bergabung dengan kaum musyrikin, serta telah kafir kepada Allah, ayat-ayatnya, dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulnya. Mungkin para pemirsa dapat menilai sendiri apa yang telah disampaikan oleh ulama tersebut. Sebagai pengingat, mari kita simak kembali apa yang diinginkan oleh ulama Wahabi ini. Kita, Allah bukan kita. Dan Allah hanya menyatukan orang-orang yang seakidah. Rupanya dia memiliki keinginan agar semua kaum muslimin ikut di dalam gerbong akidah yang dia yakini tentang ketuhanan. Terkadang orang bertanya, apa manfaatnya kita menjawab sesuatu yang janggal dari mereka? Jawabnya adalah, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Sayyidina Ali. Saat pemilik kebenaran diam terhadap kebatilan, maka saat itu pula pemilik kebatilan akan menganggap mereka yang benar.